Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Maret 2025. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data inflasi yang juga lumayan penting ya. Setelah 2 hari sebelumnya kita dapat rilis data tentang CPI inflation, di mana inflasi turun dan itu mengejutkan banget. Dan kemarin juga data update-nya adalah data PPI inflation dari sudut pandang produsen juga mengalami penurunan. Secara year on year PPI turun dari 3,7 menjadi 3,2%. Kemudian juga dari data core-nya dari 3,8 turun menjadi 3,4. Ini adalah berita bagus dan semestinya sih memberikan impact yang positif untuk pasar. Kemudian hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting lainnya. Ada Fed Balance Sheet Amerika Serikat. Lalu akan ada data tentang GDP dari Inggris jam 2 sore nanti. Dari Amerika Serikat akan ada rilis data 1 year inflation expectation. Dan juga Michigan consumer expectation ya. Beberapa data tersebut akan dirilis jam 9 malam, jadi akan sangat-sangat mempengaruhi dolar. Sedikit review aja, kondisi dari US dollar justru malah mengalami penguatan, teman-teman, 0,23%. Impactnya terasa banget di market kripto, di mana Bitcoin yang kemarin sempat mengalami kenaikan antara 6-7%, hari ini kembali terkoreksi sampai 3,5%. Sementara emas terus rally dan create new all time high. Ya, emas tidak terbendung, emas masih dalam tren yang signifikan bullish. Gitu. Beberapa altcoin yang rally masih lawan arus adalah XRP karena ada berita bagus, kemudian juga ada dari BNB. Teman-teman, sisanya mayoritas pada terkoreksi, apalagi Ethereum ini sudah banyak sekali kehilangan momentum ya, di mana Ethereum ini akhirnya sudah breakdown dari yang namanya yang namanya ascending triangle pattern. Dia sudah breakdown dan ini mengindikasikan sinyal negatif untuk Ethereum. Itu teman-teman, kita akan lanjut dulu di beberapa berita, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu. Nah, untuk pengguna baru Get.io, 7 hari ke depan akan ada hadiah ya buat kalian. Jadi hadiah totalnya itu sampai dengan 10.000 prize pool, teman-teman, atau prize reward. Teman-teman bisa dapetin reward ini kalau teman-teman mendaftar Get.io di link yang ada di kolom deskripsi video ini dan melakukan trading setidaknya $100 untuk market spot dan atau market future sampai $200 akumulasi volume trading. Gitu. Hadiahnya menanti kalian. Ya, jadi buat yang tertarik, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan bahas beberapa berita ataupun sentimen yang ada pada market ya. Pertama adalah Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih lanjut ke Uni Eropa dan Kanada untuk membalas tarif yang sudah berlaku saat ini. Jadi perang tarif masih sedang berlangsung sekarang ini dan tentunya ini akan memukul perekonomian. Kemudian dari Trump sendiri juga mengatakan bahwa akan mengatakan penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau shutdown-nya Amerika Serikat akan menunda rencana tagihan pajaknya. Jadi gini, setiap periode itu akan ada perbincangan terkait dengan plafon hutang. Nah, kalau pemerintah Amerika Serikat tidak segera memberikan kelonggaran untuk plafon hutang, itu disebut sebagai US governance shutdown. Seperti itu. Dan ini bukan pemerintah Amerika Serikatnya bubar ya atau tutup, tidak seperti itu. Tapi memang terkait dengan kebijakan plafon hutang. Gitu. Dan di pemerintahan Donald Trump itu kan berencana untuk menghapuskan plafon hutang tersebut sehingga ya tidak akan ada pembahasan terkait dengan plafon hutang yang terus dinaikkan dan dinaikkan setiap kali sudah overload seperti itu. Dan ya ini menjadi potensial sih kalau katanya pemerintahan tidak segera menaikkan plafon hutang, maka kemungkinan untuk pemberlakuan pajak itu akan di-delay.
atau ditunda. Lalu dari inflow and outflow, sedikit inflow saja sih dari Bitcoin Spot ETF setelah beberapa kali kita mendapatkan tekanan jual yang signifikan. Kali ini ada inflow datangnya dari 21 share. Sementara dari BlackRock dan juga Grayscale masih dalam proses arus keluar. Sementara dari Ethereum Spot ETF masih dalam arus keluar lanjutan, mengindikasikan tekanan jual masih belum berakhir. Nah, kemarin ada rumor terkait dengan Binance yang rumornya akan diakuisisi oleh Donald Trump. Ya, dan menanggapi tuduhan tersebut, Sisi langsung memberikan klarifikasinya di Twitter. Ya, jadi ada rumor kemarin yang cukup menghebohkan gitu, di mana kabarnya Binance itu akan dijual kepada Donald Trump gitu. Dan rumor akuisisi ini tentu saja ramai sekali diperbincangkan dan menghadirkan banyak spekulasi dari pasar. Ya, dan akhirnya Chang Peng Zhao mengungkapkan ya di Twitter secara resmi bahwa artikel yang disajikan oleh Wall Street Journal sebelumnya itu salah. Ya, teman-teman, salah, dan hal tersebut itu bisa saja merugikan segelintir pihak. Gitu. Faktanya, Chang Peng Zhao sendiri belum pernah berdiskusi soal kesepakatan Binance dengan Amerika Serikat. Gitu. Dan tidak ada pejabat yang keberatan dengan pengampunan, terutama dengan satu hal ini. Oke, itu sih. Jadi intinya adalah Binance tidak benar-benar diakuisisi oleh Donald Trump atau perusahaan terkait dengan Trump. Saat ini kondisi market lagi dalam posisi turun. Teman-teman, untuk kalian yang ada hold coin, ya apapun koinnya, saran saya adalah jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya adalah menghapus exchange kalian karena kalian terlanjur sakit hati, terlanjur emosi kalian bermasalah, impact dari koin yang kalian hold terus mengalami penurunan. Please jangan lakukan hal tersebut. Jangan hapus exchange kalian dari HP kalian. Kenapa? Karena akan ada resiko-resiko di mana koin tersebut bisa saja di delisting. Kalau teman-teman hapus, otomatis teman-teman biasanya tidak akan mendapatkan pemberitahuan. Ya. Nah, Coinbase baru saja mengumumkan bahwa Floki, Turbo, dan Giga itu masuk dalam tahap pantauan mereka. Artinya, kalau perdagangan dari 3 koin tersebut tidak banyak terjadi di exchange Coinbase, maka akan berpotensi di masa depan Coinbase akan melakukan delisting untuk 3 token tersebut. Seperti itu. Jadi takutnya kalau teman-teman menghapus exchange kalian, ya bisa jadi ada berita delisting teman-teman nggak tahu. Ketika mau login pun bisa jadi bermasalah dan itu bakalan ya bikin aset kalian nyangkut dan ujung-ujungnya kalian akan ribet sendiri untuk melakukan pembalikan dana kalian gitu. Jadi jangan pernah hapus exchange kalian kalau kalian masih punya aset di dalamnya. OKX pun juga sudah memberikan kabar bahwa dia akan menghapus XR, Gold, kemudian KP, 3R, lalu ada LBR, ada LAM, ada BZZ, dan juga GPT. Ini bakalan dihapus dari perdagangan per tanggal 20 Maret 2025. Gitu. Lalu ada berita bagus datang dari Ripple. Ripple baru saja mendapatkan license untuk Dubai ya. Gunanya untuk offer crypto payment di Uni Emirat Arab. Ini adalah berita bagus untuk pengembangan dan ekspansi dari project Ripple. Sedikit update tentang jumlah pemegang Bitcoin ya. Itu melampaui 54,71 juta wallet teman-teman, dan ini berada dalam level tertingginya sekarang ini. Artinya adalah semakin banyak orang yang berinvestasi, semakin banyak orang yang menyimpan aset Bitcoin mereka. Oke, lalu gimana pergerakan dari Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan lanjut rally? Nah, seperti yang kita sudah sampaikan di video kemarin, harapan saya adalah market masih bisa lanjut rally ya sampai ke kisaran level 89-88 ribu lah at least.
Ya, tapi ternyata di perdagangan kemarin kita mendapatkan tekanan jual. Bitcoin pun turun kembali ke area supportnya ke kisaran level 80.000. Dan kalau kita perhatikan penurunan pada Bitcoin kali ini itu ditunjang juga oleh Bitcoin dominance yang cenderung masih mengalami penurunan. Gitu. Syukurnya sih Bitcoin dominance turun, karena kalau tidak bisa jadi tekanan yang lebih parah terhadap altcoin akan terjadi. Itu. Yang kedua adalah sesuatu yang kita tidak ekspektasikan, yaitu gold mengalami kenaikan. Teman-teman, apa artinya kalau gold naik? Yang pertama, kemungkinan ketidakpastian pasar, potensial resesi atau potensial krisis gitu. Jadi kalau udah gold naik itu biasanya akan ada hal-hal negatif pada perekonomian. Biasanya ya. Jadi sudah mulai khawatir investor-investor mereka mencari aset yang at least bagi mereka safe dan aman ya, dan biasanya memang mereka beralih ke emas gitu. Jadi kalau emas sudah naik itu berarti ada something negatif yang terjadi pada perekonomian. Sayang sekali Bitcoin belum menjadi pilihan untuk sekarang ini ya, teman-teman. Bitcoin justru masih dalam tekanan jual. Secara tren, potensi Bitcoin masih sama outlook saya mengarah ke kisaran level 76 ribuan. Di sana ada strong support yang akan sangat penting untuk Bitcoin gitu. Jadi 76.000 sampai 74.000 itu akan berpotensi sekali dituju kembali oleh Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin yang naik kemarin itu memang tidak disupport oleh smart money. Meskipun volume perdagangannya naik, smart money yang kosong itu membuat harga yang naik itu sangat sulit untuk dipertahankan. Jadi potensial masih bisa lanjut koreksi, dan memang sudah terjadi ya koreksi lanjutan terjadi pada pasar, dan saat ini peluang Bitcoin untuk makin turun akan makin terbuka. Altcoin rata-rata lumpuh teman-teman. Saya perhatikan kayak Ethereum ini udah kehilangan moodnya untuk naik. Solana pun kurang lebih saja. Lalu ada Dogecoin nggak terlalu bergairah. Cardano, WLD, dan beberapa altcoin yang saya pantau rata-rata memang performanya negatif. Nampaknya kita sudah memasuki awal fase bear market ya, yang berarti adalah ini fase-fase negatif yang akan kita temukan secara jangka pendek, dan beberapa bulan ke depan kita akan masuk ke fase akumulasi. Jadi itu mungkin sebuah momentum untuk kita kembali masuk ke pasar. Tapi untuk sekarang ini masih menunggu diskon aja, teman-teman. Dari saya sih itu ekspektasi saya market masih bisa koreksi. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen akumulasi, kesempatan kalian buat nyari dana saat ini ya. Jadi yang kerja kerja, yang dagang dagang, kumpulin dana kalian. Nanti ketika Bitcoinnya murah, kita bisa serok bareng-bareng. Itu aja sih buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram. Bagi teman-teman yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.